Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing serta yang terhormat dosen penguji pada seminar proposal penelitian pada hari ini. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eni Marlia dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2017. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan kemampuan matematik dasar ditinjau dari hasil belajar siswa pada materi stoikiometri kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebong. Baik, untuk latar belakang masalah pada proposal kali ini bisa dilihat di slide. Yang pertama yaitu hasil belajar siswa yang rendah, di mana dari hasil wawancara yang telah saya lakukan pada guru SMA Negeri Teluk Sebong, guru kimia SMA Negeri Teluk Sebong, didapatlah bahwa hasil belajar siswa pada materi stoikiometri itu 70% di bawah KKM. Nah, selain itu, siswa mengalami kesulitan pada materi perhitungan dan abstrak. Dan materi stoikiometri merupakan materi yang membutuhkan kemampuan matematik karena terdiri dari soal-soal hitungan. Nah, kenapa harus menggunakan model pembelajaran problem posing? Nah, dengan model pembelajaran problem posing, siswa dituntut untuk menyusun pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana sehingga dapat mengacu pada penyelesaian soal. Nah, solusi dari hal tersebut, problem posing ini merupakan istilah dari pembentukan soal. Nah, di mana pembentukan soal atau pembentukan masalah mencakup dua macam kegiatan. Nah, yang pertama adalah pembentukan soal baru atau pembentukan soal dari situasi atau pengalaman siswa. Nah, yang kedua adalah pembentukan soal dari soal yang sudah ada. Nah, maka dengan metode problem posing ini atau pengajuan masalah atau membuat soal dapat menjadi alternatif bagi guru untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika, khususnya dalam mengerjakan soal yang beragam. Nah, adapun rumusan masalah serta tujuan penelitian pada proposal kali ini. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing terhadap pemahaman matematik siswa pada materi stoikiometri kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebong. Yang kedua adalah apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada materi stoikiometri kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebong setelah penggunaan model pembelajaran problem posing. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran problem posing terhadap pemahaman matematik siswa pada materi stoikiometri kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebong. Dan yang kedua yaitu mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan model pembelajaran problem posing pada materi stoikiometri kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebong. Nah, untuk tinjauan pustaka ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pembelajaran, model pembelajaran, dan model pembelajaran problem posing. Nah, belajar sendiri merupakan proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar dari sudut kegiatan siswa yang direncanakan guru untuk dialami siswa selama proses belajar mengajar. Dikutip dari Dimyati dan Mujiono 2010. Dan yang ketiga yaitu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah kerangka konseptual atau operasional yang melukiskan prosedur
secara sistematis dan mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan serta berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran, yang dikutip dari Hosnan 2014. Nah, yang keempat adalah model pembelajaran problem posing. Model pembelajaran problem posing ini merupakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecah soal menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana sehingga mengacu pada penyelesaian soal. Kutip dari Tobroni dan Mustafa 2012. Nah, untuk penelitian yang relevan, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ratna Kartika Irawati 2014 yang merupakan mahasiswa pendidikan kimia Universitas Negeri Malang dengan judul pengaruh model problem posing dan problem posing serta kemampuan awal terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari penelitian yang telah dilakukan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa problem posing lebih efektif meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan problem solving. Dan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Uculiani, Tuti Kurniati, dan Fitriani 2019 yang merupakan mahasiswa pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Pontianak dengan menerapkan model pembelajaran problem posing berbantuan pohon soal terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi stoikiometri di SMA Negeri 2 Sukadana membuktikan bahwa model pembelajaran problem posing berbantuan pohon soal dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya untuk hipotesis penelitian. Di sini Hanol dari hipotesis penelitiannya yaitu terdapat peningkatan penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan kemampuan matematik dasar ditinjau dari hasil belajar siswa pada materi stoikiometri kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Dan HA dari hipotesisnya yaitu tidak terdapat peningkatan penggunaan model pembelajaran problem posing untuk meningkatkan kemampuan matematik dasar ditinjau dari hasil belajar siswa pada materi stoikiometri kelas 11 SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Nah, selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Bisa dilihat di slide ya, ada tabel dari rancangan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, pertama-tama terlebih dahulu kita tentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, setelah ditentukannya kelas kontrol dan kelas eksperimen, terlebih dahulu kita beri pretest untuk kedua kelas tersebut untuk mengetahui kemampuan awal dari kedua kelas tersebut. Nah, selanjutnya setelah diberikan pretest barulah diberikan treatment, yaitu untuk kelas kontrol untuk kelas kontrol digunakan model pembelajaran konvensional, sedangkan untuk kelas eksperimen diberikan perlakuan dengan model pembelajaran problem posing. Nah, setelah diterapkan model pembelajaran tersebut, di akhir pembelajaran kita berikan kembali post test terhadap kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, dari hasil post test inilah kita dapat mengetahui apakah ada perbedaan antara penggunaan model pembelajaran konvensional dengan penggunaan model pembelajaran problem posing. Oke, untuk selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, pada
penelitian kali ini, populasi yang saya ambil yaitu semua siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Kemudian sampelnya siswa-siswi kelas 10 MIA kita jadikan sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran problem posing. Sedangkan kelas 10 IIS 1 kita jadikan sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Kemudian variabel bebas pada penelitian kali ini yaitu model pembelajaran problem posing dan model pembelajaran konvensional. Kemudian yaitu variabel terikat. Variabel terikat pada penelitian kali ini yaitu hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Teluk Sebung. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data dan teknik pengumpulan data. Nah, untuk instrumen pengumpulan data yaitu ada tes hasil belajar, pedoman wawancara, catatan lapangan, serta validitas dan reliabilitas. Nah, untuk pengumpulan data sendiri saya menggunakan yaitu teknik pengukuran berupa pengukuran tes hasil belajar yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. Kemudian observasi langsung yaitu pengamatan aktivitas belajar siswa serta pengamatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui kegiatan apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, selanjutnya yaitu teknik wawancara. Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang ditujukan kepada siswa dan guru SMA Negeri 1 Teluk Sebung pada saat pra penelitian. Nah, untuk teknik analisis data, untuk mengetahui normalitas data dari nilai kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada pretest untuk setiap kelompok pembelajaran digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, hipotesis 0 yang diuji H0 sampel berdistribusi normal melawan alternatif yaitu HA yang merupakan sampel yang tidak berdistribusi normal. Kriteria pengujian, jika probabilitas atau sig dari Z lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Baiklah, sekian pemaparan dari proposal penelitian saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.